Shalom adik-adik, shalom papa mama. Puji Tuhan. Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan November. Bulan depan sudah Desember, sudah Natalan lagi. Wah, waktu berjalan begitu cepat. Luar biasa. Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Amin, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada papa mama yang terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online, beribadah sekolah minggu secara online. Terima kasih, kiranya papa mama terus Tuhan berkati. Sudah sekitar 9 bulan papa mama terus setia mendampingi anak-anaknya untuk beribadah. Terima kasih ya papa mama. Dan buat adik-adik semua, terus setia kepada Tuhan, rajin beribadah sekolah minggu secara online. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai ya adik-adik ya. Dan adik-adik bisa sekolah lagi, bisa nanti kita ketemuan di gereja lagi, kita sekolah minggu lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah secara online, sekali lagi Kak Eko mengingatkan, waktu ibadah tidak ada yang main-main, tidak ada yang sambil main gadget, tidak ada yang sambil makan, tidak ada yang lari sana lari sini, tapi fokus beribadah. Amin adik-adik. Amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau memulai ibadah. Dan papa mama sekali lagi terima kasih untuk terus mendampingi anak-anaknya. Biar papa mama terus setia mendampingi anak-anaknya. Sama-sama kita semua beribadah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik di rumah, ayo duduk dulu. Siap ya, kita mau langsung yel-yel nih. Siap. Laskar Kristus, siap. God's Army, we are the winner. Yes. Puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Hari ini, minggu ini jam 1 siang kita kembali beribadah kepada Tuhan. Yang semangat katakan yes. Yes, puji Tuhan. Ayo adik-adik angkat tangannya, kita mau beribadah beserta mama papa, mari kita dampingi anak-anak kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat minggu ini Tuhan. Kami bersama-sama kembali Tuhan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan biar sukacita surgawi memenuhi setiap kami, anak-anak sekolah minggu, juga papa mama di rumah. Biar kami bersama-sama bersatu hati, memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi ibadah kami, biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua katakan, amin. Puji Tuhan. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Yuk kita goyang-goyang badan kita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku. Ayo adik-adik lebih semangat. Mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih di hatiku.
Tuhan Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Kak Seril, hari-hari ini kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus loh Kak. Pastinya dong Kak. Betul. Kakak hafal buah-buah Roh Kudus? Hafal dong. Oh ya? Coba sebutin 3 aja. Kasih, sukacita, dan sejahtera. Oh luar biasa. Yang terakhir. Penguasaan diri. Oh keren Kak Seril adik-adik. Yuk kita mau nyanyi lagu ini, yuk. Kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Biar ini adik-adik menjadi gaya hidup kita, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang semangat katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Kak Seril, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Ya. Ya, silahkan Kak Seril yang pimpin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Jangan ada yang lari-lari lagi, duduk yang manis ya. Amin. Kasih yang sempurna telah ku
tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Dialah Maya Sana. Oh, dialah Maya Sana. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Bapak. Benar, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Iya, Biarlah Kau Tuhan. yang jamah setiap hati kami Bapak. Amin, Tuhan. Agar setiap firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan kakak. Nah adik-adik, saat ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Nabi Nuh. Jadi adik-adik di rumah, siapkan hatinya, siapkan Alkitab, duduk yang rapi. Kita akan sama-sama mendengar cerita Nabi Nuh. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal.
Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan
pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama mendengar cerita Nabi Nuh, di mana hanya keluarga Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Padahal adik-adik, seisi dunia ini semuanya tenggelam oleh air bah. Tapi keluarga Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan seperti yang tertulis di Kejadian 6 ayat 8. Jadi keluarga Nuh berkenan di hadapan Tuhan, jadi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar ada 3 poin adik-adik yang harus kita teladani atau kita contoh dari sikap Nabi Nuh. Yang pertama yaitu Kejadian 6 ayat 9a. Kakak bacakan ya adik-adik. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, Nabi Nuh hidup benar dan tidak mengikuti atau tidak ikut-ikutan pada orang-orang zaman Nuh yang melakukan banyak kejahatan. Nah, di situ kita bisa contoh adik-adik, apa sikap yang harus kita contoh. Contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik punya teman atau teman-teman adik-adik yang suka melawan sama orang tua, suka melawan guru. Nah, tapi adik-adik di rumah, adik-adik patuh kepada orang tua, taat kepada guru, patuh kepada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah berbeda dari dunia zaman ini. Nah, yang kedua itu contohnya adik-adik, semisalnya teman-teman adik-adik suka nyontek di sekolah. Nah, adik-adik tidak ikut-ikutan menyontek di sekolah, tapi adik-adik belajar di rumah dengan giat dan berdoa sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, contoh yang berikutnya misalnya pada saat ini adik-adik, zaman ini adik-adik, nah pada suka main game sampai lupa waktu. Tapi adik-adik di rumah bisa membagi waktu, bisa bermain game tapi bisa membatasin waktu. Jadi tidak tergantung atau tergantungan dengan bermain game, bisa membagi waktu, belajar, sekolah, baca firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah berbeda dari dunia ini. Yang kedua itu adik-adik dari Kejadian 6 ayat 9b. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul atau hidup intim dengan Allah. Kita bisa adik-adik melakukan ataupun kita mencontoh teladan Nuh, yaitu kita berdoa setiap hari, kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu bisa dilakukan di rumah loh adik-adik, bukan hanya di sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik lakukan itu setiap hari, adik-adik sudah hidup bergaul dan hidup intim dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik yaitu dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik, yang ketiga yang harus kita teladani dari sikap Nuh adalah melakukan atau taat melakukan firman Tuhan seperti Nuh. Nuh taat melakukan atau Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan itu tepat. Kapal bahtera, jenis kayunya, ukurannya, semua dilakukan Nuh dengan tepat. Nah, yang ketiga adik-adik, kita harus bisa taat melakukan firman Tuhan. Contohnya, kalau firman Tuhan mengatakan tidak boleh berbohong, adik-adik tidak berbohong. Tidak boleh mencuri, adik-adik tidak mencuri. Tidak boleh melawan orang tua atau hormatilah kedua orang tua, adik-adik lakukan. Adik-adik sudah menteladani atau mencontoh sikapnya Nuh. Nah, dari ketiga itu adik-adik, kalau adik-adik lakukan, adik-adik sudah menjadi Nuh di zaman ini. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang mau menjadi Nuh zaman ini? Nah, pasti adik-adik semua mau menjadi Nuh di zaman ini. Nah, sebelum kakak akhiri firman Tuhan, kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, bantu kami Tuhan Yesus, biar kami bisa hidup benar dan berbeda dari dunia ini Bapa. Kami bisa hidup intim dengan-Mu, bergaul dengan Engkau Tuhan Yesus, dan melakukan firman-Mu. Kami taat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Bantu kami Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Nah, sekarang waktunya untuk memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Apa sih arti Pentakosta ketiga? Artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengucapkan Pentakosta yang ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita untuk berdoa syafaat. Ya Tuhan, berkati pada David Nathanael ya Tuhan, keluarganya Pak Gembala, dan berkati juga Ibu Rita ya Tuhan, berkati juga anaknya Kak Eca, supaya selalu takut akan Tuhan dan terhindar dari corona ya Tuhan, selalu beribadah online dan selalu takut akan Tuhan, berkati keluarganya ya Tuhan, dan berkati juga teman-teman di gereja ya Tuhan, di rumah beribadah online, membaca Alkitab sering-sering, dan takut akan Tuhan juga ya Tuhan. Kau selalu memberkati mereka dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, dan juga berkati Indonesia ya Tuhan, agar terhindar dari corona ya Tuhan, dan juga berkati Pak Jokowi selalu sehat dan takut akan Tuhan, dan memberkati masyarakat Indonesia dengan takut akan Tuhan. Tuhan, Kau selalu memberkati Pak Jokowi dan Indonesia Tuhan. Semoga mereka takut akan Tuhan dan mereka selalu terhindar dari corona ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, udah mendengarkan firman Tuhan kan? Jangan lupa ya diterapin ke dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke, sekarang kita mau penutup, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, Engkau baik Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin menutup ibadah kami hari ini. Biarlah Engkau yang terus berkati kami, biarlah Roh-Mu selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik.